Seorang pria lajang melaporkan dirinya diperkosa 3 pria. Berkat rekaman CCTV, kawanan pelaku pencurian kabel Telkom ditangkap. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, seorang pria lajang berinisial DN melaporkan dirinya kepada polisi diperkosa 3 pria yang tidak dikenal. DN warga Kecamatan Lunyu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mendatangi Mapolres Sumbawa melaporkan kejadian yang menimpa dirinya telah diperkosa 3 laki-laki yang tidak dikenalinya. Pria yang berprofesi sebagai partner song salah satu kafe hiburan malam di kawasan Sampar Maras ini mengaku telah diperkosa oleh 3 orang pemuda yang tidak dikenal. Dari hasil keterangan korban, dirinya sepulang dari tempat kerja jam 3 dini hari langsung dicegat oleh 3 orang pemuda dan langsung dibawa ke sebuah aula kosong yang berada di Pantai Baru, Labuhan, Sumbawa. Setibanya di aula kosong tersebut, dirinya mengaku digilir oleh 3 orang pemuda sambil diancam serta dipukul di bagian paha kanan korban. Korban sempat berontak dan meminta pertolongan karena di lokasi sekitar sepi serta korban dicekik oleh pelaku. Akhirnya korban coba bisa pasrah melayani nafsu bejat para pelaku. Selain korban diperkosa dengan cara disodomi oleh para pelaku, uang hasil kerja korban juga ikut dirampas oleh pelaku. Atas kejadian tersebut, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta korban divisum. Di sini kita menerima laporan adanya suatu peristiwa tindak pidana pemerkosaan, penganiayaan, dan pencurian. Jadi korban inisial DN umur sekitar 18 tahun dari Kecamatan Lunyu melaporkan kepada kita diperkosa oleh 3 orang pemuda. Pada saat itu korban hendak pergi ke apotek mencari obat, tetapi di tengah perjalanan dihadap dan dibawa ke sebuah gedung yaitu yang ada di Pantai Baru. Di sana menurut keterangan korban, dia diperkosa, dianiaya, kemudian dilakukan pencurian. Uangnya hilang sekitar Rp500.000. Saat kejadian yang menimpa korban tengah ditangani oleh Mapolres Sumbawa, dari hasil penyidikan dan visum, korban memberikan laporan palsu karena motifnya mencari sensasi. Dari Sumbawa, Acep Suherlan, iNews melaporkan. Pemirsa, berkat rekaman CCTV, kawanan pelaku pencurian kabel Telkom yang kerap beraksi di wilayah Kota Mataram ditangkap tim Mapolresta Mataram berkat rekaman CCTV. Penangkapan kawanan pelaku pencurian kabel milik Telkom yang kerap beraksi di wilayah Mataram berawal dari adanya laporan gangguan jaringan telekomunikasi dari pelanggan. Atas laporan tersebut, tim Puma Polresta Mataram langsung mendatangi lokasi di Jalan Catur Warga Mataram Timur untuk melakukan identifikasi dan melakukan olah TKP. Polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku yang diperkirakan berjumlah 5 orang berkat rekaman CCTV yang terpasang di salah satu pertokoan di sekitar TKP. 2 dari kawasan pencurian berhasil kabur melarikan diri. Jadi mereka melakukan kegiatan ini hasil dari CCTV itu dari jam 1 malam. Mereka melakukan kegiatan membongkar kabel yang sudah kita amankan. Itu kabel panjang kurang lebih 1-2 meter yang kita amankan. Kemudian mereka sistemnya menggali, kemudian memotong kabel serat untuk dijual. Jadi 1 kilonya itu dia jual kurang lebih 90. Polisi mengamankan barang bukti kabel serat Telkom sepanjang 2 meter dan sejumlah peralatan yang digunakan para pelaku. Menurut pengakuan para pelaku, mereka telah menjalankan aksinya sebanyak 3 kali dan baru tertangkap polisi.
meter. 2 meter ada? 2 meter kali 90. Berapa tuh? Tergantung kalau dikupas tuh sekitar 10 kiloan ya kalau ditimbang. 10 kiloan 2 Ya, meter kan itu? sudah dibakar, dikupas. Tembaganya ya? Ya, paling 10 kiloan. 10 kilo. 1 kilonya? 90. Atas perbuatannya mereka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara paling lama 7 tahun. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan pekerja buruh migran ilegal asal Lombok Timur dipulangkan. Mereka gagal berangkat ke Arab Saudi setelah Satgas Perlindungan PMI Kemenaker melakukan sidak di salah satu penampungan calon pekerja migran ilegal di Bekasi. 13 PMI asal Lombok Timur tiba di kantor Dinas Tenaga Kerja Lombok Timur. Para calon PMI ini gagal berangkat ke Arab Saudi setelah Satgas Perlindungan PMI Kemenaker melakukan sidak di salah satu penampungan calon pekerja migran ilegal di Bekasi, Jawa Barat pada 21 Desember lalu. Mereka diduga korban tindak pidana perdagangan orang dari tekong atau sponsor. Para TKW ini dijanjikan berangkat menjadi pembantu rumah tangga ke Arab Saudi padahal negara tujuan masih tutup. Di penampungan di Pulau Jawa ya. Dia terindikasi dia akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi. Ke Saudi. Tapi ketahuan sama Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI sehingga mereka dipulangkan kembali ke daerah asal. Adapun tekong yang merekrut ini sudah diatensi dan sudah diusut oleh sama Mabes Polri. Setelah melalui pemeriksaan kesehatan dan pembinaan di kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, para calon PMI ini kemudian dijemput oleh keluarga didampingi petugas dari pemerintah desa masing-masing. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengecek sejumlah infrastruktur pendukung perhelatan balapan MotoGP. Jokowi memastikan kesiapan infrastruktur mulai dari bandara, bypass Bil, Mandalika, homestay hingga sirkuit. Jelang perhelatan balap internasional MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengecek sejumlah infrastruktur pendukung seperti bandara, jalan bypass Bil Mandalika, homestay hingga sirkuit. Dari hasil pengecekan, Joko Widodo memastikan infrastruktur yang telah terbangun siap untuk ajang MotoGP yang dijadwalkan bulan Maret mendatang. Memastikan kesiapan penyelenggaraan MotoGP di bulan Maret yang akan datang. Beberapa desa di sekitar sirkuit Mandalika telah dibangun homestay yang dibantu dari pemerintah pusat, disiapkan oleh pemerintah daerah. Sekarang siap 300 homestay. Sementara itu, untuk fasilitas penunjang sirkuit Mandalika dipastikan telah siap, seperti penambahan tribun dan perbaikan drainase yang menjadi fokus utama akses penonton menuju tribun tak tergenang seperti event World Superbike tahun lalu. Salah satu yang pesan beliau bahwa kita nggak boleh setengah-setengah, kita harus all out. Karena ini balik lagi, yang akan menonton 240 negara nih nonton Indonesia. Jadi image-nya memang harus kita tampilkan yang terbaik. Dan tadi kita lihat menteri-menteri yang hadir juga banyak ya, benar-benar mensupport kita sejak awal. Dan itu benar-benar dukungan yang luar biasa yang kami rasakan. Karena tanpa dukungan pemerintah ini tidak mungkin terjadi. Jokowi berharap gelaran MotoGP nanti dapat memberikan multi-efek untuk perekonomian masyarakat, seperti penyediaan homestay yang akan menguntungkan masyarakat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.